Juan. Belajaran kelas 3 tema 5 subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Yuki Juan Daily? Kali ini Bapak akan bersama-sama dengan kalian yang sekarang kelas 3 akan belajar buku tema 5, yaitu cuaca, yang biasanya nanti disampaikan di semester 2. Sumber bukunya nih Bapak dari buku kurikulum 2013 nih, dengan tema cuaca ya. Tematik terpadu kelas 3 tema 5 dengan judul cuaca. Nah, di sini dalam buku ini ada pesan bahwa aku generasi peduli pajak. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang nanti akan muncul pada buku, yaitu ada Meli, ada Udin, ada Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Ya, kita akan belajar. Nah, di sini diawali dengan subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, ini contoh pembaca perakiraan cuaca di Indonesia ini. Misalkan di Samarinda hujan petir, di Banjarmasin cerah, di Palangkaraya cerah. Nah, ini hujan petir, cerah, ini salah satu contoh dari cuaca yang ada di Indonesia. Pembelajaran pertama, ayo membaca. Nah, ini kita agar anak-anak itu rajin membaca ya, semangat literasi membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, di sini ilustrasi gambarnya, yang berkacamata berarti tadi Udin, sedangkan ini adalah Beni sedang main bola. Yang tadinya cuacanya berawan, cukup cerah, tiba-tiba ada awan mendung yang datang dan menyelimuti matahari. Nah, kita lihat bacaan berikutnya. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah pagi hari. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Karena tadi kan mereka berteduh. Nah, setelah hujan reda, Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Ayo mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin.
Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini ada keadaan cuaca nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita amati di sini, nah ini kumpulan awan. Hanya saja kan awannya ini berwarna abu-abu kehitaman. Nah, sesuai pengamatan kita sehari-hari, berarti ini kondisinya adalah mendung ya, mendung. Sedangkan kondisi cuaca yang kedua, ini matahari bersinar terik ya, tanpa ada awan-awan yang menyelimuti, berarti ini kondisinya ya cerah. Sedangkan kondisi gambar ketiga, nah ini awan yang mendung tadi sudah menurunkan air, berarti ini kondisi hujan. Sedangkan yang gambar keempat, ini sudah ada matahari nih, matahari sudah bersinar. Tapi di sini orangnya masih menggunakan baju yang cukup tebal. Nah, berarti ini kondisinya adalah sejuk. Nah, ya, sejuk biasanya terjadi di pagi hari ya, sejuk. Nah, sejuk atau dingin, biasanya ini sejuk atau dingin ya. Dan ini gambar yang kelima, nah ini sudah ada awan, ini awannya cukup banyak, ini berarti ini kondisinya berawan. Iya, itulah kondisi cuaca dari gambar-gambar tadi. Nah, sekarang ayo menulis. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Ayo amati baik-baik. Nah, ini simbol-simbol cuaca ya. Kalau ini simbolnya adalah malam hari yang cerah. Kok tahu cerah? Malam hari tapi bulan dan bintang masih bisa terlihat. Berarti tidak ada awan yang menutupi. Nah, ini hujan. Nah, ini awan yang berwarna keabu-abuan hingga kehitaman ini sudah menurunkan rintik-rintik air ini. Jadi hujan. Kalau ini memang awannya keabu-abuan tapi belum ada rintik-rintik air, berarti kondisinya masih mendung. Sedangkan ini cerah ya, matahari bersinar terik. Sedangkan yang kelima ini adalah berawan. Masih ada sinar matahari tapi juga ditemani banyak awan berwarna putih. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, ini simbol cuacanya ini. Ya, simbol cuaca ini. Nanti kita tempel di sini. Di hari-hari Senin sampai hari Jumat. Tapi ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sesuai dengan pengamatan. Misalkan siang, kita bisa memberikan acuan siang itu misal dari jam 12 sampai jam misalnya 14 atau jam 12 sampai jam 2, itu kondisi siang. Jadi kita nanti memantaunya dari jam 12 sampai jam 2. Nah, kemudian kalau malam kita bisa memantau mungkin dari jam 19 atau jam 7 malam sampai pukul 9. Nah, jadi tiap jam-jam ini kita pantau kondisi cuaca bagaimana. Kalau misalkan hujan, maka kita membuat simbol hujan, kita tempel di sini. Nah, atau digambar langsung boleh. Ya, digambar langsung. Kalau mendung, berarti kita gambar awan mendung. Siang dan malam. Selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika pengamatannya dimulai hari Senin. Misalkan pengamatannya dimulai dari hari Sabtu, berarti ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sesuai dengan
hari pengamatannya. Cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu selama 5 hari ini? Kalau kalimatnya sering, berarti yang sering muncul. Misalkan dari Senin sampai Jumat, kok yang sering muncul adalah siang hari itu mendung. Berarti kesimpulannya, pada siang hari sering terjadi mendung. Kalau malamnya bagaimana? Kalau malam ini terjadi hujan, sering hujan, berarti cuaca yang sering terjadi pada malam hari adalah hujan. Tergantung nanti kalian menggambar ini bagaimana sesuai yang sering muncul di sini ya. Sering muncul, misalkan ini ada 5 hari, 3 hari kok muncul hujan, berarti hujan. 3 hari kok muncul mendung, berarti mendung. Sesuai dengan keadaan yang kita amati. Perintah berikutnya, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Nah, ya, sesuai dengan simbolnya tadi ya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, tadi kan di awal sudah belajar simbol. Nah, ini simbolnya. Nah, ini yang di sini. Dari simbol itu kita juga sudah mengamati. Nah, kemudian kita memberikan informasi sesuai dengan simbol dan pengamatan kita. Misalnya kalau cerah bagaimana? Kalau cerah berarti matahari bersinar terik, misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana udaranya? Udaranya panas misalkan. Nah, atau cukup matahari bersinar terik saja nggak apa-apa karena sesuai dengan simbolnya ya. Nah, situ kan matahari bersinar terik. Nah, udah cukup gitu aja. Mau tambahkan ya boleh tanpa awan di sekelilingnya. Nah, itu lebih lengkap, ini bagus. Nah, kemudian simbol yang berikutnya berawan. Nah, apa berarti berawan itu? Kalau kita melihat gambarnya itu berawan apa? Masih ada sinar matahari, tapi apa? Diselimuti awan putih. Nah, sehingga kondisinya berawan. Kalau hujan bagaimana? Hujan sini awan. Nah, sudah berwarna apa? Berwarna keabu-abuan dan menurunkan apa? Ya, air hujan. Nah, kondisinya hujan. Ayo berlatih. Nah, di sini Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ini televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah, ini nih, ya, kue bolu coklat. Harum baunya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Jadi 1/2, kata lainnya adalah 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Jadi yang tadinya 1/2 ini dibagi lagi agar menjadi 4 bagian. Maka sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue
menjadi 8 bagian. Jadi satu kue ini dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8. 1/8 berarti ya 1/8. Karena satu kue dibagi 8 potong. 1/8 ini adalah satu bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan ya, bilangan pecahan. Ayo berlatih mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah. Setengah itu tadi ya sama dengan 1/2. Satu bagian utuh dibagi menjadi 2. Jadi setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Nah, ini kue A, satu utuh ini dibagi 2 bagian yang sama. Maka satu bagiannya nilainya setengah. Setengah itu berarti 1/2. Nah, kalau yang ini bagian B, satu kue dipotong menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dikatakan ini 1/4. Nah, A dan B. Penjelasannya, kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama, maka nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Seperti ini simbolnya lambangnya. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jadi yang atas ini adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Nah, karena kan tadi kan yang atas ini pembilangnya 1 karena satu bagian utuh, penyebutnya adalah berapa potongnya. Kalau satu utuh dibagi 2 bagian yang sama berarti pembilangnya 1, penyebutnya 2. Sedangkan kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama, maka nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Dengan 1 sebagai pembilang, ini pembilang sama yang di atas pembilang, 4 sebagai penyebut. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Misal ini, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Kalau yang sudah dimakan berarti bagian yang sudah diambil. Kalau melihat ini kan utuhnya kan begini. Nah, berarti kan ini sudah diambil satu bagian. Jadi yang diambil itu 1 dari berapa bagian, dari berapa potong. Totalnya kan berarti awalnya 1, 2, 3, 4. Dari 4 potong. Berarti bisa disimpulkan yang sudah dimakan Udin 1/4. Siti senang, nomor 2 nih. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Jadi buah apelnya hanya 1, tapi dibagi untuk berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ada Siti, Lani, dan Dayu. Jadi apelnya hanya 1, dibagi untuk berapa anak? Dibagi untuk 3 anak. Jadi pecahannya berapa? 1/3. Nomor 3. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Ya, nih roti panjang. Roti utuh ini dipotong menjadi 4.
Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Setiap anggota keluarga rotinya hanya satu utuh, kemudian oleh ibu dipotong jadi 4, 1, 2, 3, 4. Berarti pembaginya adalah 4. Nah, jadi tiap anggota keluarga akan mendapatkan 1/4 bagian. Nomor 4. Udara sangat panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari satu buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Nah, ini terlihat ya. Jeruknya ada berapa? Ada 1 dibagi berapa anak? Beni dan Edo. Ada 2, berarti tiap bagian adalah 1/2. Yang kelima, Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Ya. Jadi 1 roti ini atau 1 kue bulan ini akan dibagi untuk 4 anak. 1 dibagi untuk 4 anak. Lani, Siti, Udin, Beni. Berarti tiap anak akan mendapatkan 1/4 bagian. Yang ketujuh, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Ini 1 loyang dipotong 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Nah, ini martabaknya hanya 1. Jumlah orang yang akan diberi martabak 8. Berarti 1 orang bagiannya adalah 1/8. Ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu menendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menyenangkan hati. Bagaimana teks atau lirik lagu dari Ambilkan Bulan Bu? Nah, Ambilkan Bulan Bu di sini ciptaan dari A.T. Mahmud. Biramanya 4/4 di sini ya. Birama ini 4/4. Tentunya sudah hafal lagunya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, lagu Ambilkan Bulan Bu ini pada umumnya ini dengan tempo sedang. Tempo sedang atau andante. Biasanya ini dinyanyikannya dengan cara santai ya.
Ada juga tempo yang contoh ya, contoh tempo yang lambat. Nah, lagu dengan tempo lambat misalnya, tempo lambat. Misalnya pada lagu Syukur. Nah, itu contohnya dengan tempo lambat. Dari yakinku teguh. Nah, itu dengan tempo lambat. Kalau tempo cepat, tempo cepat ya, tempo cepat. Contohnya Hari Merdeka. Nah, contohnya begitu. Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu contoh dari tempo cepat. Nah, pada umumnya lagu Ambilkan Bulanku ini dinyanyikan dengan tempo sedang atau andante, karena dinyanyikan dengan santai. Oke, sekian video pembelajaran dari Yuki Juan Deli. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak kelas 3 memasuki semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.